let's say kita punya license mungkin di kapal kargo. Kita untuk pindah ke penumpang tuh apakah harus ada kursus lagi, belajar lagi atau gimana? Harus ada. Oh ada ya? Kalau kita misalnya dari kapal kargo mau pindah ke kapal passenger gitu kan, itu kita harus mengikuti. Welcome back to one and only your love, Mas Pace. Halo, kembali lagi bersama saya di One Week Podcast. Kali ini saya bertemu bersama teman lama saya yang lama sekali kita jumpa di Saigon ya. Saigon ya. Saigon itu di kampung Inggris ya. Ya, tahun 2015 kalau nggak salah. Tahun 2015 dan sekarang 2022. Jadi kira-kira itu berapa tahun itu ya? 5 tahun, 6 tahun, sekitar segitulah ya. 6 tahun ya, baru kita kembali lagi bertemu lagi. Wow. 6 tahun, iya 6 tahun. Itu waktu yang lama ya. Iya, long time no see ya. Iya, long time no see. Mungkin perkenalkan dulu namanya. Oke, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Biasa dipanggil Mister. Kalau di Pare dulu dipanggil Mr. Carlos. Ya, Pare itu di kampung Inggris. Kampung Mungkin Inggris. banyak yang tidak tahu. Kampung Inggris, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Kediri ya. Desa Tulung Rejo kalau nggak salah ya, Tulung Rejo. Sejauh belum paham sih kalau di situ. Ya, Desa Tulung Rejo. Kita sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Ya. Ada 5 tahun. Dan kebetulan kita jumpa di Makassar. Di Kota Makassar dipertemukan kembali lah. Kembali setelah sekian lama Sekian lama kita tak bertemu. cuma kontak by phone. Iya, betul. Dan Pun jarang karena masing-masing punya kesibukan sendiri kan. betul sekali. Akhirnya kita ketemu di sini dan luar biasa akhirnya. Kita sempat bilang ya waktu itu pendidikan di ya mungkin aktivitas sehari-hari sekarang kalau tidak pelayaran ya terakhir saya dengar itu. Ya, pendidikan pelayaran. Pelayaran ya. Jadi sekarang sudah melayar atau bagaimana, masih pendidikan atau sempat melayar? Sempat sudah berlayar, cuman lagi melanjutkan pendidikan aja. Oh, itu maksudnya pendidikan melayar itu apakah itu kan ada bagian-bagiannya ya? Ada yang jatuhnya ke mekanik, ada jatuhnya di kapten yang mengemudi. Itu apa sih kalau di pilot di pesawat kan bilangnya pilot. Kalau di sana bilangnya apa di kapal? Sama. Pilot juga. Kapten apa itu? Kapten kapal lah. Iya, kapten kapal nahkoda. Oh, nakoda. Nah, itu yang sering kita dengar nakoda. Wow. Kalau di dunia pelayaran kan ada 2 departemen. Oke. Yang pertama teknik. Nah, itu jurusan untuk di posisi di kapal itu engineering. Engineering ya. Mesin. Nah, yang kedua deck department. Nah, itu bisa jadi kapten. Deck itu apa bedanya deck department sama yang apa? Yang mengendarai kapal itu sendiri? Atau itu sama? Sama. Oh. Tapi untuk jadi nahkoda, untuk jadi kapten itu butuh proses yang panjang juga. Oh iya. Ada step by stepnya melalui pendidikan, pengalaman berlayar. Oh. Cukup panjang. Dan untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia pelayaran, ya semua orang punya kesempatan. Iya. Bahkan ada syarat dan ketentuannya. Benar. Syarat-syaratnya apa saja? Dan pendidikannya itu seperti apa? Mungkin teman-teman yang Ada 2 opsi sebenarnya. iya. Yang opsi pertama itu jalur umum. Oke. Nah, jalur umum namanya. Yang kedua itu ada yang dari pendidikan akademik Taruna. Taruna ya. Nah, itu tamatan SMA, IPA, SMK juga bisa. Nah, itu pendidikan selama 4 tahun. Praktek di kapal itu 1 tahun. Oke. Itu yang dari Taruna ya. Itu Taruna ya. Nah, kalau yang umum ini itu dia tamatan SMP pun bisa. Tamatan SMP, tamatan SMA pun bisa. Cuma dia jenjang karirnya agak lama. Oh. Berarti Taruna itu masuk di ikatan militer berarti? Atau bagaimana nih? Tidak, beda. Apa bedanya umum sama Taruna? Bedanya apa tuh? Kalau dari umum itu gimana ya bahasanya? Dia tuh dari basic banget gitu. Dia nggak melalui
proses panjang pendidikan selama 4 tahun. Oke. Nah, dia cuma ada pelatihan sekitar 1 bulan. Oke. Nah, 1 bulan, habis itu dia berangkat berlayar. Dan di dunia pelayaran pun ada tingkatan-tingkatan ijazahnya juga. Iya. Nah, gitu. Dari ijazah disebut rating. Hah? Nah, itu biasa kalau rating tuh yang dari umum. Dari rating berlayar dulu, ngambil ijazah able, dari able lagi berlayar lagi, ngambil ijazah 4 sampai 1. Master kan. Kalau jadi dari lulusan Taruna tuh dia langsung ijazah 3. Oh, bisa begitu ya? Karena kan dia melalui pendidikan 4 tahun dulu nih. Oh, berarti bedanya Taruna itu dia ikut pendidikan sampai 4 tahun. Kalau umum itu dia berpendidikan tapi sambil praktek. Iya. Dari pendidikannya tuh tahap by tahap. Oh, iya. Terus Cuma yang dari umum itu cuma sebulan aja. sebulan ya? Ya. Ngambil ada sertifikat kapal, mengikuti pelatihan khusus kan. Diklat keterampilan pelaut tuh namanya. Wow. Di mekanik kan ada tadi bilang bahwa di kapal itu kan ada 2 divisi ya, atau bagian. Yang pertama ini di bagian Deck department. deck department sama engineering department. Itu di situ ada langsung kalau misalnya gini, let's say kita selesai pendidikan ini, kan tidak mungkin langsung jadi kapten kan, atau nggak mungkin. Itu prosesnya seperti apa? Kalau dari jurusan saya nih kan, dari apa? Engineering dulu lah. Dari engineer, biasa kita jadi apa? Pertama ini masih fresh graduate ini. Biasa ditempatkan di posisi kalau kapalnya besar, kalau dia pakai for engineer biasa ditempatkan di for engineer dulu. Oke. Atau junior engineer. Itu maksudnya di engine yang kecil atau baru gimana ceritanya? Maksudnya ditaruh kayak gimana itu? Ditaruh jabatannya. Oh, jabatannya. Tapi engine yang sama pastinya. Ya tergantung. Semakin besar kapal, semakin besar horsepower kapal, mesin kapal, dia semakin banyak membutuhkan engineering di situ. Oke. Kalau kapal pun kecil, 3 engineering pun cukup. Oke. Kadang ada kapal-kapal yang kecil-kecil itu bahkan cuma 2 engineering. Oke. Kalau semakin besar pun kapal, engineeringnya juga semakin banyak. Bahkan sampai chief engineer, first engineer, second engineer, third engineer, fourth engineer. Itu kapal-kapal besar itu. Kapal yang besar. Yang powernya besar yang membutuhkan banyak orang untuk mengoperasikan berbagai macam mesin di bawah itu kan. Itu dari apa kita bilang kapten kapal itu dia masih tetap kita komunikasi kayak. Iya, di bawah harus ada komunikasi. Kalau enggak nabrak nanti kan. Oh iya. Iya. Apalagi kalau kita mau manuver kan, olah gerak, mau sandar, harus ada komunikasi antara di atas sama di bawah. Nah, komunikasinya itu dalam hal apa nih? Untuk mesinnya atau apa gimana itu? Iya, macam kalau kita mau maju, mundur, menambah kecepatan, kurangi kecepatan, begitu. Oh, dia nggak bisa kapten, tidak bisa sendiri-sendiri? Enggak. Oh iya? Saya baru tahu. Kalau masalah olah gerak begitu, biasa itu tugas chief engineer mendampingi kapten untuk olah gerak. Biasa pegang handle engine kan? Oh iya. Maju, stop engine, mundur. Biasa chief engineer. Bukannya di atas itu ada yang kapten megang itu yang kayak gini itu? Itu yang megang itu jurumudi. Jurumudi? Itu ABK di kapal, jurumudi namanya. Kapten tinggal mengarahkan. Oke. Nah, kapten itu yang komunikasi dengan orang di bawah. Yang komunikasi sama chief engineer sama jurumudi ini. Kalau kapten bilang kiri 10, berarti jurumudi harus kiri 10. Kalau tugas ini kan jurumudi kan tugasnya kan membelokin kapalnya ke kiri pakai kanan. Tergantung perintah dari kaptennya. Iya. Nah, sementara tugasnya engineering itu apa pas ketiga itu? Tugas engineering ini menunggu apa dari kayak mau nambah kecepatan,
mau stop engine atau mau mundur Itu dari engineering. dari kapten. Dari iya, tapi misalnya contohnya iya, kan, ya, kamu chief engineer saya Iya. kaptennya kan, Chief mundur pelan. Nah, jadi kamu tinggal turunkan tuas ke belakang, mundur pelan. Nah, nanti kamu bilang mundur pelan, Salah, jurumudi di atas itu dia ngapain? Dia kan belok kiri, pegang kemudi. kiri kanan. Nah, dia Yang- kan bawa juga dari kapten. Nah, jadi kapten ini komunikasi ke jurumudi dan juga Chief engineer. chief engineer. Chief engineer mampu mengoperasikan engine dari bawah. Dari atas. Di anjungan kapal kan ada handle engine-nya juga Nah, di atas. itu yang saya mau tanya. Kan di dalam cockpit engineering yang di atas ini, anjungan. ya. Bridge. Itu kan kapten, jurumudi. Sini kan ada juga yang berapa. Itu tuh Iya. apa-apa? Itu tuh mekanik apa semua di situ, Oh, engineer. tidak. Kalau engineer ya di bawah semua di mesin. Engineer. Oke. Cuma kalau chief engineer-nya Di atas. First engineer, second engineer itu di bawah di mesin. Kalau chief engineer di atas di anjungan pegang handle kan. Oh. Kan ada handle-nya di anjungan itu. Iya, 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 iya. Apa? Cockpitnya lah. Iya, iya, itu. Ada handle di situ, ada tuas maju mundur. Jadi yang mengarahkan engine itu yang ya chip engine ya. Chip engineer itu yang maju mundur, Iya, iya. menambah kecepatan tidak. Kalau jurumudi itu cuman Pegang kemudi. kemudi aja. Tunggu Kapten ya, iya, kapten yang memberi perintah. Oh. I see. Jadi begitu ya. Tidak satu orang semena-mena, udahlah kayak mobil lah. Nggak bisa. Nggak bisa begitu ya. Bisa bukan di bawah. Mobil pun kan kalau semena-mena kan nabrak. Iya sih. Apalagi kalau kapalnya kan ukurannya besar. Nah, Apalagi itu bawa dia. muatan. Jadi semua butuh perhitungan. Perhitungan ya. Nggak bisa salah-salah Iya. tuh. Nah, apalagi kan sekarang sudah ada namanya pilot. Di pelabuhan tuh ada namanya pilot. Itu apa? Wah, gunanya apa? Itu apa? Kalau di Indonesia dibilangnya pandu lah, pandu. Oh ya, pandu. Nah, dia yang memandu. Untuk Nanti- sandar. Nah, sandar dia nanti dia naik di kapal, dia yang arahkan juga sama kapten. Oh. Ada namanya pilot pandu Lah, lah. terus yang kapal-kapal kecil yang sandar diri ke kapal besar untuk guide ke kapal besar itu apa namanya? Ya banyak kali ya kapal apa supply kapal. Kan di pelabuhan tuh ada tuh yang kapal kecil tuh yang ini giring. apa? Harbor tug. Itu tuh apa? Yang Itu kalau apa? Contoh nih ya, kalau Iya. kapal yang besar ini kapalnya datang nih, kapal air datang nih. Ini kecil-kecil dari pelabuhan tuh sudah dia siap. dorong tuh. masuk kan? Dorong Itu masuk. namanya harbor tug, Oh. kapal tunda. Kapal tunda ya. Biar itu fungsinya apa tuh? Membantu manuver. Oh. Sandar. Nanti kan kalau keluar dia narik lagi. Iya, iya benar. Nah, iya, itu harbor tug namanya. Tapi itu fasilitas setiap pelabuhan Iya. ya. Pelabuhan. Berarti itu komunikasi sama itu komunikasi dengan ini ya, captain. Wow. Nanti captain yang arahin kemana. Kecepatannya kurangin. Gitu. Nah, misalnya, berarti chip engineering kan di atas nih. Nah, apa? First First engineer, engineer, second, third, itu di bawah mesin. Di bawah semua sama ABK. ABK Mesin. di bawah. Nah, ini kan chip engineering kan di atas. Apakah yang first engineer, second engineer itu di bawah itu tunggu perintah dari apa chip engineer? Iya. Atau kalau atau kapten yang langsung turun ke bawah? Dari chief engineer. Oh, chip engineer. Berarti kapten perintahkan ke chip engineer, perintahkan ke bawah. Untuk, itu ada masalah engine tuh. Ini kecepatannya gini, coba cek Iya. RPM-nya atau mungkin Nanti kan biasa airspeed-nya. ada apa? Ada alarmnya di ruang mesin itu ada apa namanya? Engine roll apa? Engine control room. Oh, jadi ada juga RK TV gitu ya. Ada monitor situ, ada apa? Misalnya, bagian ini rusak, nanti alarmnya nyala. Nanti kita pergi cek apa ada trouble di situ atau apa. Berarti kalau trouble kecil ya di handle sama. Iya, kita di bawah. Iya. Soalnya kan masing-masing masinis kan punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang bertanggung jawab atas pompa-pompa di mesin, Oh, iya? ada yang bertanggung jawab atas mesin bantu, auxiliary engine gitu. Ada masing-masing.
tanggung jawabnya. Oke. Ada. Jadi tunggu petunjuk dari chief engineer. Iya, pokoknya job desk mereka masing-masing sudah ada. Pantau ya. Ah, Jadi kalau chief engineer itu dia cuman eksekusi aja, laporan langsung komunikasi ke kapten. Kapten ngomong kayak gimana ya udah ikut. jadi kita ini sebagai floor engineer apa sebagai apa? Mengurus bahan bakar segala macam kan. Lah kapal tuh bahan bakarnya apa? Macam-macam juga. Oh iya. Ada high speed diesel, ada apa ya? Pokoknya ada beberapa macam lah. Dulu bukannya pakai api ya? dulu sekali. Dulu mungkin ya. Ya sekarang kan sudah ini ya, canggih ya. High speed diesel, HSD, ada apa ya? Pokoknya ada 4-5 macam lah bahan bakar kapal. Tergantung kapalnya ya. Tergantung kapalnya, tergantung mesinnya juga. Oh. Kayak fuelnya jet itu kan beda sama yang reguler. Mobil juga sama motor. Berarti tergantung ya. Wow. By the way, terima kasih banyak lagi sudah berbagi dengan kita, Mr. Carlos. Selama nggak jumpa 5 tahun, 6 tahun. Ya, 6 tahun lah, menuju 6 tahun. Kan di dunia aviasi, saya di Kita di dunia vlog dan aviasi, dan beliau di dunia kelautan. Terima kasih lagi sudah Popeye ya. Terima kasih lagi Mr. Carlos sudah berbagi buat kami dan sudah hadir menempatkan waktu di Wandi Podcast. Dan thank you lagi for this conversation. Thank you so much. Thank you for coming. Ya, coming. Di Makassar ya. Siap.